Pernah nggak sih ngerasa kayak lagi ngomong tapi nggak didengerin, apalagi kalau topiknya agak sulit gitu ya. Rasanya Anda udah jelasin panjang lebar, tapi kok ya lawan bicara tetap aja di posisinya. Nah, di pembahasan kita kali ini kita mau bongkar satu teknik komunikasi yang wah, ini kuat banget. Sumbernya juga unik nih, dari pengalaman negosiator Sandra kelas dunia, Scott Walker, di bukunya Order Out of Chaos. Kita fokus ke teknik ke-13. Pertama, berusaha memahami apa model dunia mereka. Kedengarannya simple ya, tapi ini bisa ngubah banget cara Anda ngobrol, apalagi pas situasi lagi tegang. Oke, jadi misi kita kali ini gimana caranya ngambil saripati teknik ini, biar Anda bisa lebih efektif komunikasinya sehari-hari. Yuk, kita mulai aja. Jadi inti teknik ini kan sebenarnya ngebalik urutan ya. Sebelum kita pengen banget dimengerti, kita coba dulu sungguh-sungguh ngertiin orang lain. Ini bukan basa-basi loh, ini malah aturan utama negosiator. Ini bukan soal Anda, ini selalu soal pihak lain. Kenapa sih ini penting banget, apalagi kalau kita lagi hadapin orang yang kita anggap, ya sulit gitu. Wah, ini krusial banget. Soalnya pengaruh yang benar-benar efektif itu akarnya ya di pemahaman. Kalau kita ketemu orang yang nolak atau emosinya lagi tinggi, kan biasanya naluri kita langsung pengen debat atau maksain pandangan kita ya. Iya, benar, sering gitu. Nah, itu justru seringnya bikin temboknya makin tinggi. Kuncinya itu justru di usaha kita memahami model dunia mereka. Maksudnya gimana? Ya gimana sih cara mereka ngelihat masalah ini? Apa yang sebenarnya penting buat mereka? Ada nggak ketakutan yang nggak kelihatan? Ini tuh berlaku di mana aja loh. Di kantor, di rumah, ya di obrolan sehari-hari. Kalau dihubungin sama konsepnya Daniel Kahneman soal sistem 1 dan sistem 2, ini menarik. Sistem 1 tuh kan yang cepat, intuitif, emosional. Ah, yang reaksi pertama itu ya? Betul. Nah, sistem 2 itu yang logis mikirnya pelan. Seringkali, kita nggak bisa langsung ngomong ke sistem 2 orang kalau sistem satunya lagi ngerasa terancam atau nggak dipahami. Jadi dengan kita berusaha pahami model dunianya, kita itu sebenarnya lagi nyambung ke sistem 1 mereka dulu. Baru deh pintunya kebuka buat ngobrol sama sistem 2-nya. Oke, masuk akal. Nah, terus gimana caranya biar kita bisa mulai ngintip model dunia orang ini secara praktis gitu? Sumber, kita kasih beberapa tips nih. Salah satunya, dengerin deh bahasa yang mereka pakai. Gimana cara mereka ngomongin diri sendiri dalam hubungan sama Anda? Apakah kesannya kayak minder, ah saya mah apa atuh? Atau sebaliknya superior gitu ya. Nah, iya. Kayak dengerin saya lebih ngerti nih. Atau mungkin setara aja. Ini katanya bisa jadi petunjuk soal keyakinan bawah sadar mereka. Tepat sekali. Dan ini perlu didukung sama yang namanya pendengaran aktif. Ini bukan sekedar diam nunggu giliran ngomong ya, tapi benar-benar dengerin pakai rasa penasaran. Pengen tahu gitu, apa sih yang ada di balik kata-katanya? Emosinya apa? Kebutuhannya apa? Tujuannya bukan buat nyari celah buat nyanggah, tapi beneran mau coba lihat dari kacamata mereka, sebentar aja gitu. Kebayang sih. Kalau contoh di kehidupan nyata, gimana ya? Mungkin di kerjaan kita sering kan ada situasi kayak gitu. Bisa banget. Misalnya nih, Anda lagi berhadapan sama rekan kerja yang kok kayaknya performanya turun, atau jadi susah diajak kerjasama. Nah, daripada langsung, kamu kok gini sih? Atau langsung kasih solusi, coba deh dekati dulu pakai rasa ingin tahu. Mungkin tanya, saya perhatiin kok kayaknya beberapa waktu ini kamu lagi banyak pikiran ya? Ada apa sih kalau boleh cerita dari sudut pandangmu? Fokus dulu cari tahu akar masalah menurut dia. Jadi gali dulu versinya dia ya. Iya, sumber kita juga nyebutin beberapa teknik spesifik. Misalnya, coba sampaikan saran, tapi dibingkai seolah-olah itu nguntungin dia. Atau akui dulu kemampuannya di bidang lain. Ini kadang disebut memberi makan ego. Tapi dalam arti positif ya, menghargai kapabilitasnya. Atau kasih ruang buat dia selamatkan muka. Selamatkan muka. Maksudnya? Jadi kasih cara biar dia bisa ubah sikap tanpa ngerasa kalah atau malu gitu. Atau contoh lain deh, yang mungkin lebih dekat. Misalnya ngadepin remaja yang lagi nolak aturan. Kayak pas zaman pandemi dulu kan banyak tuh. Oh iya, bener. Daripada langsung adu argumen soal aturan, coba deh mulai dengan ngakuin dulu susahnya buat dia. Iya, mama papa tahu ini nyebelin banget buat kamu. Validasi dulu perasaannya, wajar kok kalau kamu kesel. Baru deh, sambungin permintaan kita ke sesuatu yang dia peduliin. Mungkin soal jaga kakek nenek, atau bahkan alasan yang lebih remaja. Misalnya, biar kelihatan keren aja, bilang aja nggak boleh sama orang tua. Intinya tuh, kita masuk dulu ke dunianya dia. Tapi ada nggak sih resiko ini malah jadi kayak manipulatif?
kalau niat kita cuma masuk ke dunia mereka biar tujuan kita tercapai? Atau gimana kalau model dunia mereka itu kedengarannya kok ya nggak masuk akal banget buat kita? Pertanyaan bagus banget itu. Nah, disinilah niat kita jadi kunci. Tujuannya kan bukan manipulasi ya, tapi pemahaman yang tulus. Kalau niat Anda beneran pengen ngerti, biasanya itu kerasa kok sama lawan bicara. Soal pandangan yang kedengaran gak rasional, nah ini penting. Memahami itu bukan berarti setuju loh. Oke, jadi beda ya? Beda. Anda tetap bisa pegang pandangan Anda. Tapi dengan Anda ngerti dari mana pandangan yang menurut Anda nggak rasional itu datang, mungkin karena takut, salah info, atau pengalaman dulu, Anda jadi punya kesempatan lebih besar buat bangun jembatan, dibanding kalau Anda langsung tolak mentah-mentah. Pemahaman ini ngasih titik masuk buat dialog yang lebih enak gitu. Wah, iya juga ya. Ini jadi ngingetin kita semua, para pendengar. Coba deh inget-inget lagi obrolan sulit terakhir Anda. Sempat nggak sih Anda berhenti sebentar, terus bener-bener coba pahami dulu lawan bicara Anda tuh maunya apa, ngeliatnya gimana, sebelum Anda sampaikan maksud Anda? Kayak yang ditekankan sumber kita tadi, paham itu nggak harus setuju. Tapi ini langkah awal yang sering banget kelewat buat buka komunikasi yang buntu. Jadi kalau mau diringkas nih ya, inti dari teknik 13 ini sebenarnya pergeseran fokus yang fundamental. Dari fokus ke diri sendiri, jadi fokus ke orang lain. Pengaruh yang awet, perubahan perilaku yang positif, itu seringkali mulanya bukan dari argumen paling logis, tapi dari rasa penasaran yang tulus sama dunianya orang lain. Memahami model dunia mereka itu soal bangun fondasi, saling hormat, dan koneksi. Itu intinya. Betul. Dan pemahaman itu jadi dasar ya, bukan sekedar trik sesaat. Ini soal ngubah pola pikir kita. Dari pokoknya saya mau dimengerti, jadi oke, saya coba ngertiin dulu deh. Nah, sebagai penutup nih, kami ada satu pertanyaan buat Anda renungkan. Kalau nanti Anda ketemu lagi sama percakapan yang menantang, coba deh perhatiin, apa sih tantangan paling besar buat Anda pribadi waktu Anda berusaha sungguh-sungguh memahami model dunia orang lain, itu sebelum Anda pengen mereka memahami Anda. Coba dipikirin ya.